Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Setelah kemarin kita dianjurkan untuk puasa 3 hari setiap bulan yang disebut dengan Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Kenapa Ayyamul Bid? Karena ketika itu diterangi oleh sinar rembulan, maka disebut Ayyamul Bid, hari-hari yang putih 13, 14, 15. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi dan merupakan hadis qudsi, karena Allah yang berfirman, semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak-anak Adam adalah kembalinya kepada anak Adam itu sendiri. Kullu amalu ibni Adam yudha'aful hasanat sampai sab'atu dhi'fin illa siyam fa innahu li. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah untuk saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas langsung pahala puasa tersebut. Maka tidak diketahui berapa kali lipatnya, berapa ribuan kalinya. Mereka yang berpuasa itu yadmu syahawatihi wa ta'amihi wa syarabihi, meninggalkan kesenangan syahwatnya, kesenangan makan dan minumnya, min ajli, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Maka benar kata Allah, firman-Nya adalah puasa itu untuk saya. Faslun, tawi iku fasal, wa alaika bil mubadarati ila ada'i ma faradallahu alaika minal haji wal umrah indal istifa'ah. Wa alaika, dan hendaknya kalian bersegera kepada menunaikan apa yang Allah wajibkan atas kalian, minal haji wal umrah, dari haji dan umrah, indal istifa'ah, ketika sudah memiliki kesanggupan, kemampuan untuk melaksanakan haji dan umrah. Segera. Wa iyyaka wat ta'khir ba'da husuliha farubbama ajista aw mutta ba'da tamakkuni fayastakhirul wujub fi dhimmatika wa ta'uddu muqassiran. Wa iyyaka, dan janganlah kalian sampai mengakhirkan, sampai menunda-nunda, ba'da husuliha, setelah sampai waktunya mempunyai kemampuan untuk berangkat haji ataupun umrah. Farubbama, karena mungkin saja ajista, kalian akan mengalami satu hal yang membuat tidak sanggup, melemahkan kalian, mutta, atau tiba-tiba mati. Ba'da tamakuni, setelah memiliki kemampuan untuk berangkat haji atau umrah. Fayastakhirul wujub fi dhimmatika wa ta'addu muqsiran, maka kamu memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, akan tetapi keburu meninggal ataupun sakit yang tidak bisa menyebabkan berangkat untuk haji. Maka dengan begitu kalian termasuk daripada orang yang melalaikan. Kalau sudah Allah berikan kemampuan untuk berangkat haji,
ataupun umroh, maka anjurannya adalah bersegera melaksanakannya. Akan tetapi sekarang kan repotnya, kita punya kemampuan tapi daftar tunggunya luar biasa, karena pemerintah juga punya kebijakan sendiri yang lebih, mana yang lebih maslahatnya. Ini ancamannya. Ini ancaman bagi orang-orang kaya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak ada yang mencegahnya, yang melarangnya, yang menahannya, baik daripada hajat yang sangat penting sekali, atau tidak punya penyakit yang bisa menahan dia untuk berangkat haji, atau tidak ada pemerintah yang zalim yang mencegah dia untuk berangkat haji, wa mata wa lam yahujja, dan dia mati dan dia meninggal dan belum berangkat haji, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka hendaklah dia mati baik secara Yahudi ataupun Nasrani. Maka ini ancamannya luar biasa sekali. Jadi bukan termasuk orang Islam berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang sudah berangkat haji itu kebanyakan pengen berangkat lagi. Wallahu a'lam, ada apa? Ada rahasia apa? Yang sudah umroh pengen umroh lagi. Maka jangan sampai kita sebagai muslim, bagaimanapun kondisi kita, tetap harus memiliki cita-cita, memiliki niat untuk bisa berangkat haji ataupun umroh. Biar kata ekonomi kita ya secara kasat mata, secara pandangan orang umum ya, kayaknya nggak mungkin bisa berangkat haji. Tapi tetap kudu punya niat. Dengan niat tersebut bisa menyelamatkan kita daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika 'indal qudrati bitatawwu'i bil haji wal umrah ka ghairihima minal qarabati. Dan hendaknya kalian ketika memiliki kemampuan yang banyak untuk melaksanakan haji dan umrah, bitatawwu'i, sebagai satu amalan sunnah, karena wajibnya haji itu hanya satu kali seumur hidup. Akan tetapi kalau kita diberikan Allah kemampuan memiliki harta yang banyak sehingga bisa haji dan umrah setiap tahun, maka dianjurkan di sini ketika memiliki kemampuan maka berhaji dan umrah sebagai satu amalan sunnah. Faqad warada 'anillahi ta'ala annahu qala, sungguh telah disebutkan dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman, inna 'abdan sahahtu, firman Allah, sesungguhnya seorang hamba sudah saya berikan kesehatan badannya, wa utitu malahu, dan saya berikan kepadanya harta yang banyak, ta'ti alaihi khamsatu awamin, yang saya berikan kepadanya selama 5 tahun, wala yagdu, dan tidak berangkat haji ataupun umrah, maka dia di sisi saya termasuk daripada hamba yang buruk. Dalam hadis qudsinya seperti itu. Wa 'alaika 'inda iradatika al-masir ilal haji bi ta'allumi wajibatihi wa sunanihi wa dzikarihi. Dan ketika kalian
hendak berangkat haji, maka hendaklah kalian mempelajari kewajiban-kewajiban haji dan sunnah-sunnahnya, wa dzikrihi, dan zikir-zikirnya yang dibaca ketika pergi haji. Wa dzikrihi wa bita'allumi adillatil qiblah wa rukhsus safari wa adabihi, dan mempelajari dalil-dalil tentang Ka'bah, wa rukhsus safari, dan keringanan ketika menjalankan ibadah haji, keringanan dalam musafir, bagaimana ada yang namanya sholat jama' takdim atau jama' takhir atau qasornya, wa adabihi, dan adab-adabnya. Wa ma yuqalu fihi minal azkari, dan apa-apa yang akan kita ucapkan di dalam manasik haji dari zikir-zikir yang sudah diajarkan. Wala taj'al qasdaka al-haji mushtarikan bainahu wa bainat tijarah. Falyambaghi an la yusahibuka min mata'id dunya illa ma taqsudu infaqihi fi muddati safarika. Dan janganlah kalian menjadikan tujuan berhaji dibarengi dengan tujuan untuk berniaga atau berdagang. Ada nggak, Bu, Pak, yang berangkat haji niatnya ada bisnisnya gitu. Jadi dari Indonesia dia bawa makanan-makanan yang di sana nggak ada untuk dijual di sana. Atau biasanya sampai ketangkap di bagasi di bandara itu bawa rokok berapa, banyak slopnya, berapa slop aja dibawa. Nawaitunya untuk jualan di sana, karena di sana nggak ada jualan sama jamaah haji di sana. Ditegur sama Sayyid di sini, nggak boleh. Ketika kita berangkat haji diniatkan hanya untuk haji karena Allah SWT, jangan dibarengi dengan urusan dagang atau urusan yang lain. Mungkin kalau haji yang kedua, ketiganya, barangkali di sini dia di Indonesianya punya yayasan, punya pesantren, kemudian dia membutuhkan dana atau apa, bisa berangkat haji ke sana sambil membawa proposal. Ada yang seperti itu. Tapi dianjurkan di sini jangan dibarengi dengan niat yang lain, kecuali apa yang sekedar untuk biaya selama perjalanan haji, berangkat dan pulangnya saja. Jangan membawa bekal yang berlebihan. Tetapi hendaknya membawa bekal yang cukup untuk selama perjalanan berangkat dan pulang haji saja. Wa in kana wala budda fajtanib akhdhu ma yashghuluka an ada'il manasik ala wajhiha wa ta'zimi syairallahi kama yanbaghi. Kalau memang harus membawa perbekalan yang banyak, maka hindarilah membawa apa-apa yang membuat kamu, menyibukkan kamu, akhirnya mengurangi nilai ibadah, mengurangi manasik haji yang seharusnya ditunaikan dengan baik dan benar, gara-gara bawaannya banyak, akhirnya jadi berkurang.
Wa 'alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ziyaratahu alaihi salam ba'da wafatihi ka ziyaratihi fi hayatihi. Dan ketika kalian sudah berangkat haji nyampe di sana, maka hendaknya kalian mengunjungi berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ziarah kalian pada Rasulullah setelah wafatnya itu seperti ziarah kalian ketika Rasulullah masih hidup. Orang-orang beriman ketika sudah meninggal, ruhnya tahtal arsy fi 'illiyyin. Sementara orang-orang durjana, orang-orang kafir, la fi sijjin. Ruhnya itu Allah letakkan di lapisan bumi ketujuh, sijjin itu. Yang luar biasa panasnya. Keterangan di sini adalah kita ziarah ke Rasulullah setelah wafatnya sama saja ketika kita ziarah ketika Rasulullah masih hidup. Bahwa shalawatullahi alaihi hayyun fi qabrihi, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup dalam kuburnya. Wakadzalika sairul anbiya'i, dan begitu juga seluruh nabi. Wa minal jafai an tahujja baitillah, an tahujja baitallahi wa tatruka ziyarati habibillahi li ghairi uzrin najizin. Dan termasuk daripada sikap yang kurang ajar adalah kita berangkat haji ataupun umrah tetapi meninggalkan ziarah ke makam Rasulullah SAW tanpa ada uzur yang dibenarkan. Ya. Maka tidak boleh kita berangkat haji atau umrah tapi tidak berziarah ke makam Rasulullah SAW. Apa tujuannya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah yang telah menyebarkan, mengajarkan Islam kepada kita semua. Wa'alam annaka law ji'ta ala ra'sika min aqsa biladin fil Islam li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam lam taqum bi syukrin ni'matul hidayah allati awsalahallahu ilaika ala yadi. Dan ketahuilah bahwasanya jika engkau datang dari ujung negara manapun dari negara Islam, tujuannya untuk berkunjung berziarah ke makam Rasulullah, itu lam takum bi syukri ni'matil hidayah allati awsalahallahu ilaika ala yadi. Itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mensyukuri nikmat hidayah yang telah Allah sampaikan kepadamu melalui Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita berangkat haji enggak ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini keterangannya, walaupun kamu datang dari ujung negara Islam yang mana saja, kemudian hadir ke situ niatnya untuk berziarah ke makam Rasulullah saja, itu belum dikatakan bisa sebagai orang yang bersyukur atas nikmatnya hidayah yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulullah SAW. Jadi dikatakan wajib bukan. Tapi kalau tidak ke situ, maka kita termasuk benar-benar ditakutkan sebagai bukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya berziarah
ketika berangkat haji ataupun umrah. Wa 'alaika idza aradta syuru' fi amrin muhimmin kas-safari wa tazwiji wa nahwihima bi musyawaratin min tafaqqi bi ma'rifatihi wa diyanatihi min ikhwanika. Wa 'alaika, dan hendaknya jika engkau memiliki program, memiliki urusan acara yang penting sekali, as-safari seperti safar, perjalanan, wa tazwij, dan urusan menikah, wa nahwihima, ataupun keduanya, maka hendaknya bimu syawaratin min tafaqqi bi ma'rifatihi wa diyanatihi min ikhwanika. Maka hendaknya kalian bermusyawarah dengan orang yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan dan agama dari saudara-saudara kami. Ini anjuran berikutnya adalah kita kalau punya satu urusan yang penting dalam hidup kita, baik itu urusan musafir, perjalanan mencari ilmu atau yang lainnya, kemudian urusan menikah, bagaimana menikah dengan siapa, dan yang lainnya, maka hendaknya kita dianjurkan untuk bermusyawarah dengan orang yang memiliki kapasitas pengetahuan dan kebijaksanaan dan agama yang mendalam dari saudara-saudara kita. Tidak asal melaksanakan saja. Ma khaba man istasyara. Tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Karena dengan bermusyawarah itu kita mencoba mengambil jalan terbaik, mengambil dari pendapat-pendapat orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang memiliki pengetahuan, sehingga keputusan yang kita ambil itu terarah, bukan asal saja. Kemudian, summa idza sadafta isyaratihi ma fin nafsi fa 'alaika bi sholatin raka'ataini min ghairil fardhati bi niyatil istikharati. Kemudian jika sudah engkau dapatkan isyarah, mendapatkan hasil musyawarah tadi, fa'alaika bi sholati raka'ataini, maka hendaknya kalian sholat 2 rakaat min ghairil fardhah, bukan sholat fardu, niyatil istikharah, dengan niat istikharah. Maka hendaknya kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah itu bukan berarti kita belum punya pilihan. Tapi ketika sudah punya pilihan, ya Allah, ini pilihan saya hadapkan pada Engkau. Maka langkah pertama tadi, anjuran dari Habib ini, Sayyid ini adalah, kalau punya urusan yang penting, musyawarahkan dengan saudara-saudara, dengan keluarga, dengan kakak, dengan yang memiliki kapasitas pengetahuan agama yang baik, mempunyai kebijaksanaan, bagaimana pendapatnya. Setelah diputuskan, ya boleh kamu berangkat untuk cari ilmu di mana, atau kamu menikah dengan ini, itu sudah diputuskan. Maka ketika itu segera setelah itu bukan langsung lamar, tapi sholat istikharah 2 rakaat. Sudah punya pilihan, berarti kan pilihan tersebut kita hadapkan pada Allah. Ya Allah, ini pilihan saya. Bagaimana menurut Engkau ya Allah?
Jadi bukan sholat istikharah itu belum punya pilihan, masih ngeblank. Jadi ketika kita sholat sunnah istikharah adalah sudah punya pilihan. Nah, kita minta sama Allah, pilihan saya ini bagaimana? Kalau baik, menurut Engkau ya Allah, segerakan, dekatkan, berkahi setelah itu. Kalau ternyata pilihan saya di mata Engkau nggak bagus, hindarkan, jauhkan, kemudian ganti dengan yang lebih baik. Makanya kan Allahumma inni as'aluka bi'ilmika. Ya Allah, sungguhnya saya memohon pilihan dengan ilmumu. Pilihan saya ini ya Allah, bagaimana menurut Engkau ya Allah? Wad'u ba'daha bid-du'ail masyhur. Qala alaihi wasallam, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Setelah selesai salat istikharah maka berdoalah setelahnya dengan doa yang sangat masyhur. Qala alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, ma khaba man istakhara, tidak akan rugi orang yang beristikharah. Wala nadima man istasyara, dan tidak akan menyesal orang yang telah bermusyawarah. Beda dengan orang yang mengambil keputusannya sendiri, maka ketika terjadi sesuatu dia akan menyesal. Tapi ketika bermusyawarah ternyata hasilnya nggak bagus, bisa ditanggung dengan bareng-bareng tadi. Kiai saya ngajarinya ketika sudah salat istikharah baca doa tadi, kemudian buka Al-Quran di mana saja, dibuka, kemudian dibaca. Kalau ternyata banyak huruf kha-nya, maka itu termasuk pilihan yang baik. Kalau ternyata pas dibuka, kita ngaji, ternyata banyak huruf shin-nya, shin besar, maka termasuk yang buruk, ditinggalkan. Ada yang begitu, ada yang Allah kasih tahu lewat mimpi. Ini urusannya bagus. Ada yang Allah kasih tahu lewat semakin yakin perasaannya, ini yakin ini. Kalau semakin ragu berarti Allah nggak mengizinkan. Wallahu a'lam bishawab. Dengan baca surat majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.